Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إن من أشراط الساعة قد أخبرنا القوي يأكل الضعيف فإنه قد جاء في حديث عائشة قالت كيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك لما قال تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم قال دبي يأكل شدائد ضعفاءه حتى تقوم عليهم الساعة. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku akan mengikuti perbuatan dua golongan sedikit demi sedikit. Kemudian sahabat bertanya, siapa dua golongan tersebut? Dua golongan tersebut Yahudi dan Nasrani. Perbuatan dua golongan ini, dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani, diikuti oleh sebagian besar orang-orang Muslim yang diidentikan di dalam Al-Quran. Yang pertama al-munafiqun, yang kedua al-fasiqun. Orang-orang munafik bagian daripada orang-orang fasik. Orang-orang fasik memang belum tentu menjadi munafik, tapi setidaknya kefasikan yang dia lakukan sedikit demi sedikit akan bisa menjadikan diri dia munafik. Perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam kefasikan dan kemunafikan antara lain adalah kezaliman. Yang perbuatan kezaliman ini kata Allah, innallaha la yuhibbuz zalimin. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kezaliman-kezaliman. Fala tazalamu. Dan janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perkembangan peradaban Islam,
setidaknya pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada masa runtuhnya peradaban Islam di masa akhir daripada kepemimpinan Turki Utsmani atau khilafah Turki Utsmani, terjadi perbuatan kezaliman yang begitu besar yang dilakukan oleh orang kafir terhadap umat muslim, terhadap peradaban Islam. Antara lain yang mereka lakukan adalah penjajahan. Dalam bahasa yang lain kita sebut dengan kolonialisme. Terjadi di setiap negara yang memang negara tersebut ada Islamnya. Pengkerdilan terhadap agama Islam menjadi bentuk atau penjajahan bagi Islam. Penjajahan bagi orang-orang yang muslim adalah bagian daripada program yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani atas kebencian yang mereka bangun. Kebencian orang kafir terhadap Islam baik Yahudi maupun Nasrani sudah dari dahulu mereka lakukan. Tapi ternyata seorang doktor Adyan Husaini menuliskan dalam tulisannya, beliau berkata, terjadi kolonialisme atau penaklukan yang dilakukan oleh Yahudi. Terlepas dari itu agamanya Muslim ataupun non-Muslim. Yang penting mereka bukan Yahudi. Akan terjadi penaklukan dan kolonialisme terhadap itu tersebut. Karena mereka punya tujuan. Apa tujuan yang mereka inginkan? Penguasaan terhadap dunia dan penempatan tempat yang ada di Palestina. Setidaknya ada 3 kota kecil yang ada di Yerusalem, yang ada di bagian daripada negeri Syam. Salah satu di antara 3 tersebut yang disebut dengan Palestina dan Gaza, yang kelak menjadi cita-cita mereka untuk dibangun negeri Yahudi atau negara Yahudi atau Israel, atau lebih tepatnya Israel State. Tetapi pada hakikatnya mereka melakukan penjajahan dengan tanpa ada kemanusiaan. Tidak ada kemanusiaan yang mereka miliki. Karena ketika mereka melakukan perbuatan kezaliman, penjarahan, penjajahan, penaklukan, pengkhianatan, dan lagi sebagainya yang mereka lakukan adalah tercantum di dalam kitab mereka. Sampai dalam satu tulisan yang dikatakan oleh rabi mereka sendiri, bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap non-Yahudi yang mereka bunuh adalah satu kewajaran. Kenapa satu kewajaran? Karena mereka bukan bagian daripada Yahudi. Uniknya, ada manusia-manusia hari ini yang melampaui karakternya. Dia bukan Yahudi, tapi mereka menyerupai perbuatan-perbuatan orang Yahudi. Sebutlah dengan perbuatan yang dilakukan oleh para penjajah dahulu. Merujuk kepada sejarah negara Republik Indonesia. Betapa kita dijajah. Setidaknya ada 2 negara yang pernah menjajah. Satu, Jepang. Yang kedua, Belanda. Bagaimana proses penjajahan yang mereka lakukan? Tapi tidak bisa kita lepas. Salah satu bentuk penjajahan yang mereka lakukan terhadap warga atau rakyat negara Republik Indonesia adalah negara mereka sendiri. Kebudayaan mereka, agama mereka. Karena memang tujuan daripada penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap negara adalah lebih kepada gospel. Gospel diartikan sebagai agama. Jadi perang yang dilakukan oleh mereka dari dahulu adalah perang agama. Penjajahan yang mereka lakukan dari dahulu adalah penjajahan agama. Tapi sayang, kita umat muslim terlambat sadar. Tapi setidaknya kita sadar, meskipun terlambat. Dr. Adyan Husain mengatakan, kolonialisme yang dilakukan oleh Yahudi bukan pada aspek tanah saja. Tapi bagaimana hari ini sistem kolonialisme yang mereka lakukan menjajah dalam dunia pendidikan. Masuk ke dalam dunia pendidikan. Bagaimana caranya? Menanamkan karakter-karakter liberalisme dan sekulerisme. Dalam bidang ekonomi, mereka tanamkan rasa rakus. Mereka tanamkan keserakahan kepada mereka yang memiliki kekuatan. Kepada mereka yang memiliki kekuasaan.
Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kelak di akhir zaman sebagai salah satu tanda datangnya akhir zaman atau hari kiamat adalah munculnya di tengah umat manusia yang kuat menindas yang lemah. Yahudi, kelompok yang minoritas, diberikan tempat di Turki yang disebut dengan Salonika, tempat kecil, bagian terpencil. Hari ini bisa menguasai dunia dengan jalur masuknya Kemal Atatürk yang menjadi tempat, yang menjadi poin, yang menjadi pembuka gerbang bagi mereka. Ketika penguasaan yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, diberikan peluang bagi manusia-manusia pengkhianat, pembangkang, kaum Yahudi. Mereka kemudian menggerogoti dunia seperti yang mereka inginkan. Hari ini semua mata dunia menyaksikan betapa kekuatan Yahudi minoritas berkuasa atas mayoritas. Umat muslim besar, umat manusia banyak. Tapi mengapa Yahudi berada di atas? Seperti yang terjadi di Jerman. Jumlah manusia 6 juta. Umat Yahudi yang berada di Jerman 298.000 lebih kurang. Tapi ternyata mereka mampu memegang ekonomi. Kekuatan mereka pegang terlebih dahulu. Ekonomi. Apa yang terjadi? Hari ini kita menyaksikan betapa Yahudi memiliki kekuatan ekonomi yang dahulu kita remehkan, yang sebagian daripada perbuatannya kita ikuti. Bahkan mereka menyerang kita dari berbagai macam arah, termasuk dari sisi ekonomi. Makanan-makanan yang kita makan semuanya mayoritas, bahkan ribuan berasal dari tangan mereka. Tujuannya apa? Meruntuhkan semangat juang yang ada dalam diri orang-orang beriman. Mereka ingin katakan kepada kita, kami tidak butuh kalian masuk kepada agama kami, tapi kami butuh kalian jauh daripada agama kami. Dr. Adian Hussein juga mengatakan, betapa tidak peran kolonialisme dalam dunia pendidikan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kaum Yahudi khususnya, di dalam dunia pendidikan, di dalam perguruan tinggi, menjauhkan orang-orang dari nilai-nilai adab, etika, dan norma-norma agama. Bahkan standar kualitas perguruan tinggi bukanlah iman, bukanlah ketakwaan, termasuk kampus-kampus Islam itu sendiri. Artinya apa? Penjajahan yang sudah mereka lakukan begitu mendalam dan sudah lama. 1925 runtuh Turki Utsmani, sampai hari ini kita merasakan bagaimana dampak daripada perbuatan yang dilakukan seorang penguasa berdarah Yahudi, Kemal Atatürk, yang memberikan peluang masuk terhadap Yahudi untuk menjajah dan melakukan kolonialisasi terhadap orang-orang Islam. Tapi sayang, umat muslim masih belum terbuka. Bahkan hari ini umat muslim justru ikut menjarah dan menjajah umat muslim itu sendiri. Dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka menjajah saudara sendiri. Tapi kemudian mereka loyal kepada mereka, orang yang memberikan kesempatan kepada mereka. Ini unik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembali kami mengajak kepada kita semua. Mari buka mata kita lebar-lebar. Bagaimana hari ini minoritas-minoritas yang tak suka dengan kita, yang tidak memiliki rasa suka terhadap Islam, mereka mulai menjajah kita dengan peluang-peluang yang telah diberikan kepada mereka. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi agama, baik dari segi kebudayaan, baik dari segi adat, baik dari segi pendidikan. Mereka masuk dalam semua lini. Hari ini kita butuh orang-orang beriman. Kita bukan butuh orang Islam, tapi kita butuh orang-orang beriman. Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis,
simbol kekuatan orang beriman. Penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi, Israel, Zionis bukan persoalan rakyat Palestina, tapi persoalan perperangan agama. Dimanapun, termasuk hari ini di negara Republik Indonesia, kita juga merasakan hal yang serupa. Penjajahan yang dilakukan hari ini mungkin tak sama seperti yang dahulu. Dulu kita dijajah dan kita berperang. Tapi hari ini kita tidak lagi berperang dengan senjata, tapi kita berperang dengan akal fikiran. Lebih sulit berperang dengan otak, lebih sulit berperang dengan akal. Karena orang dijauhkan dari perilaku, akhlak, moral, dan kemanusiaan. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Hari ini kita dijajah oleh orang-orang asing yang ingin mengambil tempat kita. Tapi kita tak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka telah memegang ekonomi yang mereka punya, yang mereka inginkan sebagai satu simbol kekuatan. Uniknya, kesadaran itu dimiliki oleh orang beriman. Sadar, nampak orang muslim menyaksikan. Tapi sayang, lagi-lagi, orang muslim tertidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelak yang membuat Islam ini hilang adalah orang muslim itu sendiri. Kelak yang akan membuat Al-Quran ini asing di telinga orang beriman adalah umat muslim itu sendiri. La yabqal Islam illa ismuh, wa la yabqal Quran illa rasmuh. Andai saja Al-Quran dan Islam asing di telinga orang-orang muslim, apatah lagi nilai-nilai yang lain justru akan semakin jauh. Jauhnya manusia dari nilai-nilai agama, maka jauhlah manusia dari nilai-nilai akhlak. Jauh manusia dari nilai-nilai agama, maka akan jauh manusia dari nilai-nilai keadilan. Maka jangan salah, ketika Nabi berkata kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat, sampai kalian akan menyaksikan ketidakadilan. Sedikit demi sedikit Allah pertontonkan kepada kita ketidakadilan. Yang kuat mendapatkan keadilan, yang lemah mendapatkan azab daripada kelemahan yang mereka miliki. Dan itu perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita lemah? Apa yang membuat ketidakadilan merajalela? Karena nilai-nilai agama dipisahkan dari simbol kehidupan. Pendidikan dijauhkan dari nilai-nilai agama. Ekonomi dijauhkan dari nilai-nilai agama. Politik dijauhkan dari nilai-nilai agama. Semua dijauhkan dari nilai-nilai agama. Bahkan para dai diharamkan berbicara tentang politik di atas mimbar. Dengan alasan, kalian dai, bukan politikus, maka jangan berkata tentang politik. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bagaimana berpolitik. Ini nilai-nilai agama yang diselewengkan, yang disimpangkan dari orang-orang beriman. Maka mari bersama kita kembalikan nilai-nilai yang hilang. Cukup lama kita tertidur dari 1925 sampai hari ini 2025. Cukup rasanya kita tidur. Cukup rasanya kita mengalami penjajahan. Saatnya kita kembalikan ilmu, iman, dan ketakwaan agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang bisa menerapkan keadilan. Setidaknya keadilan terhadap diri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alna minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba